menyebarluaskan data, informasi, berita, pikiran, atau pendapat dalam berbagai bentuk. Nah, maksudnya di sini adalah komunikasi ini yang clear, yang bersih, ya, clean, ya, itu harus terjadi dua entitas, ya, agar terjadi suatu komunikasi dua arah, ya. Kalau dalam konteks network ini berarti ada initiate source sebagai initiate komunikasi awal, biasanya kita sebut sebagai klien, dan destination sebagai server tujuan. Ya, kalau misalkan dalam konteks sosial antara komunikasi dua manusia, ya, berarti kan ada request atau bertanya, ada respon dari tujuan, ya, atau bisa dibilang adalah full duplex, ya. Nanti ada materinya namanya full duplex, ada namanya half duplex, ya, dalam ilmu komunikasi data, ya, komdat namanya. Kalau misalkan full duplex ini adalah berarti adanya terjadi tektokan dua arah, ya, antara inisiatif yang komunikasi dan yang merespon dan berasal dari destination. Gitu. Kalau half duplex ini adalah komunikasi yang satu arah. Ya. Kalau dalam konteks full duplex ini komunikasi yang dua arah, ya, saling berkomunikasi. Nah, komunikasi data, ya, tadi kita ngomong komunikasi dulu, ya, menyebarkan luas data, informasi, berita, pikiran, opini dalam berbagai bentuk. Terlepas apakah itu valid atau tidak valid, yang penting komunikasi, ya, karena segala sesuatu ini, ya, untuk apa? Untuk mengakselerasikan, ya, dalam sebuah percakapan atau mengakselerasikan dalam sebuah kelompok, ya, agar tidak ada miskomunikasi, ya, itu yang terpenting adalah komunikasi sebenarnya, gitu ya, komunikasi. Ya. Di sini entitasnya adalah kalau dalam konteks data, ya, dalam komunikasi data, gitu kan. Ini adanya transmisi atau pemindahan data, ya, data dari A akan dikirim data ke B, ya, data atau informasi. Karena definisi data itu belum tentu jadi informasi, informasi udah pasti data. Nah, informasi ini adalah kuncinya ada nilai sesuatu dalam informasi tersebut, ya, ada nilainya. Kalau data belum tentu ada nilainya. Contohnya apa? Kalau misalkan data, misalkan kita dapetin data kelas 3F, ya, data kelas 3F, isinya apa? Data itu kan secara definisi terdiri dari baris, ya, atau file, ya, dan database, ya, file dan database, ya. Nah, di sini kalau dibilang data itu tidak bernilai. Contohnya saya bilang tadi, contoh data, ya, database-nya misalkan kelas 3F. Di dalam data file kelas 3F itu cuma ada name dan nama, ya, name dan nama. Kalau saya dapetin data kelas 3F, name dan nama, saya belum dapat value apa-apa karena saya nggak tahu name ini dan nama ini dia sebagai apa, alamatnya di mana, dan di UHAMKA dia kelas berapa, jurusan apa, itu baru data, ya. Tapi kalau informasi, saya mendapatkan informasi kelas 3F. Contoh, misalkan si A NIM-nya sekian, namanya sekian. Informasinya dia berada di alamat sekian dengan lengkap dan detail. Nomor handphonenya, emailnya, nah itu baru dibilang informasi. Bernilai, karena apa? Dari alamat saya tahu dia tinggal di mana, gitu ya. Dari email saya bisa lihat
dia punya account apa aja. Nah, itu disebut dengan informasi. Ya, jadi kalau informasi udah pasti dia bernilai. Kalau data belum tentu informasi. Kalau kamu informasi udah pasti punya data lengkap. Ya, makanya di sini komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi, ya. Yang secara khusus berkenaan dengan transmisi dan pemindahan data informasi di antara komputer-komputer dalam bentuk digital, ya, yang dikirimkan melalui media komunikasi. Contoh, Pak, media jaringan kabel itu bisa berkomunikasi, kabel network, ya. Contoh, media TV itu bisa berkomunikasi dan informasi, ya. Contoh dengan WhatsApp itu media komunikasi, ya. Telegram, Facebook, email, nah itu semuanya media komunikasi. Cuman kita ngeliat konteksnya adalah dalam konteks media komunikasi melalui jalur internet, ya. Kalau nggak jalur internet, email nggak ada internet ya nggak bisa nyambung. Jalur WhatsApp nggak ada paket data, internet juga nggak bisa, ya. Nah, komunikasi data ini bagian dari suatu masyarakat informasi. Kita tuh masyarakat informasi, ya. Ini kita masyarakat informasi. Masyarakat yang selalu berbagi informasi. Ya, orang gosip itu masyarakat informasi juga. Ngumpul-ngumpul gosip-gosip itu masyarakat informasi juga tuh, ya. Karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi dengan satu sama lain dalam konteks jaringan data, ya. Berarti dia berkomunikasi dengan komputer-komputer yang dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Nah, sebenarnya apa aja sih sebenarnya komunikasi data, ya? Yang namanya komunikasi data saya bilang ada dua arah gitu, ya. Dua entitas. Kalau satu berarti dia sendiri. Nggak bisa dibilang komunikasi data, ya. Pertama adalah adanya pengirim, ya. Sender. Kedua penerima, receiver. Ya. Pengirim sebagai mengirimkan data, penerima sebagai menerima data. Ini ngomong konteks komunikasi data. Nah, kita di sini dalam konteks komunikasi, kalau misalkan ada UTS keluar, apa sih komponen komunikasi data yang kamu ketahui, berikan contohnya. Kalian harus kasih tahu tuh, komponen komunikasi itu ada, komunikasi data ada pengirim, Pak, ada penerima, ada data, media, dan protokol. Ini harus ada. Kalau pengirim, penerima, data nggak ada, media nggak ada, protokol nggak ada, masuk nggak kira-kira sebagai komponen komunikasi data? Saya tanya. Masuk nggak? Masuk nggak kira-kira? Tidak. Karena dalam komponen ini artinya wajib ada prasyarat, preliminary, prerequisite, requirement. Kalau misalkan Pak pengirim ada, penerima nggak ada, ya nggak bisa komunikasi data. Ya, sama halnya dengan kurir. Ya, kurir paket. Ya, berarti dia memberi atau pengirim ini membawa paket. Jadi datanya adalah paket, ya. Penerima yang akan menerima paket tersebut, ya. Media pengirimannya apa? Gantung, dia mau pakai JNE mau pakai 4 kilat gitu, terserah gitu, ya. Protokolnya apa? Ya protokolnya ya sebuah aturan-aturan gitu, ya. Misalnya kalau kita belanja di online shop gitu, ya, menggunakan JNE dengan bayar sekian gitu, ya. SIM D atau 2 hari 3 hari baru nyampe gitu. Nah, jadi paham ya, kalau misalkan ada pertanyaan apa sih komponen komunikasi data itu dapat terjadi. Nanti pertanyaan itu akan bermacam-macam, ya. Bisa jadi saya tanya gini, kapan terjadi suatu komunikasi data, ya? Apa aja? Atau menurut kalian apa yang bisa dijadikan parameter atau komponen terjadinya komunikasi data, ya? Kalian tuh bisa jawab pengirim, penerima data, ya. Nah, kalau pengirim ini ada peranti, ya. Peranti ini berarti adalah tools, alat,
ya, peranti ya. Peranti itu kayak tools atau alat untuk ngirim data. Penerima, peranti untuk menerima data. Harus ada. Data berarti informasi yang akan saya pindahkan. Ya. Informasi ya yang saya akan pindahkan ke penerima. Itu mesti clear gitu ya. Apa yang kita terima harus kita kirim sesuai dengan si penerima. Ya, pengirim ya. Media pengiriman harus jelas gitu ya. Apa? Jalur komunikasi jaringan network atau misalkan secara sosial di masyarakat itu bisa kurir, media pengirimannya pakai apa tuh? Dosen kah atau pakai JNE kah gitu. Protokolnya apa? Aturannya. Kalau aturannya di dunia IT, terjadinya komunikasi data berarti apa? Dia harus masuk dalam satu jaringan komputer yang sama. Ada internet protokol atau IP, ada juga portnya, medianya pakai apa? SFTP atau dia mau pakai email, terserah. Ya, itu protokol aturan-aturannya. Ya, jadi makanya protokol ini adalah sebenarnya aturan-aturan yang berfungsi menyelaraskan hubungan. Ya protokoler itu kan biasanya yang tukang ngatur tuh. Ya. Informasinya dari menteri ini, tolong dikirim ke menteri sana. Nah protokoler tuh yang ngomong tuh, ya, gitu. Ya, contohnya kayak gitu. Nah, ini contoh gambar komunikasi data, ya. Jadi ada sumber, ada destinasi yang saya bilang tadi. Sumber, source, destinasi, ya, atau destination. Nah, sumber ini bisa dibilang sebagai pengirim, ya, penerima bisa dibilang sebagai penerima, ya, atau destinasi, atau sebaliknya, ya, tergantung siapa yang dibutuhkan atau tergantung apa yang konteks kita gambarkan, gitu ya. Yang penting ada dua entitas, ya, agar terjadi suatu komponen komunikasi data. Kalau misalkan cuma satu penerima doang atau pengirim doang, itu nggak bisa, berarti dia ngomong sendiri. Bahaya kalau ngomong sendiri, ya kan? Gitu. Atau tuh masuknya sebagai komunikasi data half duplex, ya, setengah, bukan full. Kalau full kan bolak-balik. Nah, itu ya. Lalu ada protokol, ya, set aturan protokolnya mau pakai apa? Jaringan internal, internet menggunakan port apa? FTP kah, HTTPS kah, HTTP atau SMTP sebagai email. Ya, jadi paham ya. Kalau misalkan saya tanya komponen komunikasi data dapat terjadi, kan paham. Ya. Sebutkan dan jelaskan dengan kehidupan sehari-hari. Itu kalian bisa contohin. Ya. Nah, itu masuk dalam komunikasi data. Nah, sekarang kita masuk dalam sebuah konsep dasar jaringan. Ya, jaringan ini seperti kita tahu gitu ya. Jadi komputer satu dengan komputer yang lainnya saling terhubung ya dengan media komunikasi dan protokol yang jelas gitu ya. Itu bisa terjadi sebagai sebuah konsep jaringan. Jaringan komputer ya bisa menggunakan wireless atau tanpa kabel atau bisa menggunakan kabel atau wire ya. Nah, sama. Jadi kalau jaringan di komputer ini tetap harus ada dua komputer atau lebih, minimal dua komputer atau lebih. Maka satu komputer bisa dibilang jaringan. Bisa nggak dibilang satu komputer nih? Ini dalam konsep jaringan, ya. Kira-kira benar atau salah? Salah ya. Nggak bisa kalau misalkan stand alone, dia masuk dalam komputer, nggak bisa. Karena dia hanya sebagai client. Tapi kalau misalkan ada dua komputer, satu sebagai client, satu sebagai server, itu bisa dibilang dia dalam konsep jaringan. Even jaringannya hanya cuma lokal, ya. Nah, jaringan komputer ini bisa didefinisikan adalah sebagai kelompok, ya,
yang saling berhubungan dengan satu dengan yang lain, ya, menggunakan protokol komunikasi, ya. Baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras, software atau hardware. Nah, tipe jaringan di sini macam-macam, ya. Ada yang lokal area network, ya. Ada yang perangkat, ada yang web area, ada yang internet. Tergantung kalian seperti apa. Kalau saya gambarin seperti ini. Ini lokal, ya gedung, gedung sama, terus gedung berbeda, tapi masih dalam regional, ya. Nah, ada aman, ya, ini adalah dia metropolitan, ya. Berarti metropolitan ini bukan antar gedung, tapi banyak gedung, ya. Kalau gedungnya cuma satu, ngomong gedung dua, itu cuma lahan. Kampus Pasar Rebo, ngomong kampus apa namanya, Pasar Rebo yang satunya lagi, ya. Kan kampus Rebo ada dua, tiga, Fakultas Teknik, FSBD, sama FKIP. Sama satu Pasar Rebo itu sebenarnya. Nah, itu bisa disebut dengan alan. Ngobrol satu, ngobrol tiga, lokal alan, ya. Kampus gitu ya, daerah yang sama, satu ngobrolnya. Tapi kalau misalkan udah luas gitu ya, satu apa namanya, kampus ngobrol ke misalkan ini contoh kampus Muhammadiyah yang lain, itu udah masuk dalam metropolitan. Kalau udah misalkan kampus Muhammadiyah ngobrol ke daerah bahkan ke negara lain, antara kampus juga, nah itu wide area network, itu luas, ya, end-to-end. Nah, itu juga koneksi yang perlu ditentukan dianya. Apakah dia menggunakan kabel, dia apa optik, atau dia menggunakan wireless, outdoor, ya. Masing-masing ada apa namanya, ada hitungannya. Jangan sampai contoh kampus FPB yang ada di Pasar Rebo ngobrol di kampus FKIP yang ada di Pasar Rebo juga, contoh. Terus kita media komunikasi apa? Kira-kira kita akan jawab nggak? Ada dua pilihan, mau pakai kabel wifi wireless atau mau pakai wireless antara outdoor. Kira-kira ya efektif apa? Kabel atau antena? Kabel bisa cuma efektif risiko yang tinggi, berapa ratus meter, berapa kilometer ketinggian kabel di ujung, gitu kan? Pembagian adalah menggunakan wireless outdoor. Itu bisa dilihat, dan sekarang ada menghalangi di tengahnya. Kalau ada halang di tengah-tengahnya, rumput pohon, apa namanya, besar dari juga ganggu frekuensinya. Makanya itu udah mulai paham. Nah, ini ya. Jadi jaringan lokal area network ini berfungsi mengembangkan perangkat jaringan kondisi jangkauan relatif kecil, ya, tanpa terhubung lah ya. Satu jaringan contohnya FPD ngobrol ke KIP, FKIP ngobrol ke FPT. Nah, lokal area ini juga menyediakan teknologi yang menggunakan Wi-Fi tadi. Kan komunikasi network antara FPD dengan FT, gitu kan. Pakai wireless, ya, pakai antena
cara lebih efektif gitu ya, karena lebih cepat juga, efisien, ya, tapi semuanya juga ada minus. Kalau outdoor, misalkan kita nggak boleh jual di listrik, ada dia bisa sampai terus angin kencang gitu. Jadi cuaca ini juga akan musim ada konflik dari apa gitu ya. Jadi semuanya adalah plus minus ya. Apa kita bisa menggunakan plus apa kita bisa menggunakan dari tapi lihat kondisinya gitu kan. Nah, terus dana metropolitan ya, metropolitan ini mencakup area yang lebih luas pedalaman, tapi dia ada cukup jaraknya ya kurang lebih 50 kilometer, dia bisa masuk dalam konteks metropolitan area ya, kalau 50 meter. Nah, jaringan ini cocok untuk membangun kantor investasi dalam kota. Misalkan kita mau ada good governance ya, atau mau ada layanan digital ya, sistem pemerintahan. Kita bisa lihat pemerintah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu ada berapa sih layanannya? Atau misalkan mau dapat laporan data dukcapil antara Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara, gitu kan? Masing-masing Jakarta ujung tuh. Apa solusinya? Itu tuh masuk dalam area metropolitan, area network ya seperti itu. Terus area kalau area ini udah masuk lintas provinsi, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, gitu ya, Pulau Jawa, itu udah masuk ya. Karena kuncinya adalah letak secara geografis. Kalau misalkan ada pertanyaan, apa perbedaan lokal, wide, sama aman, itu mesti detailnya ya. Mesti tahu apa yang membedakan. Kalau misalkan secara definitif kalian lewat Google ya pasti kelihatan, bisa mendapat pendapat kalian masing-masing, pasti bisa pilihin ya. Kuncinya cuma satu ya. Kalau misalkan contoh wide area network itu geografis. Kalau metropolitan itu jarak minimal 10 sampai 50 km. Tapi kalau misalkan jarak lokal itu masih dalam suatu daerah yang sama. Jadi itu kuncinya dari geografis aja. Nah, kalau internet ini udah global ya kemana-mana. Ada menggunakan media internet, misalnya antara Nah, masuk dalam konsep standar protokol. Ya, konsep protokol ini adalah aturan yang mendefinisikan fungsi ya yang ada dalam sebuah jaringan data. Seperti mengirimkan data pakai apa? Dikirimkan pakai apa? Oh, email. Berarti standar protokolnya email. Terus transfer data pakai apa? Pakai FTP. Berarti protokolnya FTP. Gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam protokol ini ya harus ada harus mengikuti konsep acknowledgement-nya konsep jaringan komunikasi yang benar gitu ya. Jadi ada request, ada respon ya. Gitu. Yang contohnya adalah di request dari A B B ya. Menggunakan transfer menggunakan translation protokol translation protokol dari request lalu dikirim juga reply atau respon ya, lalu dikirim lagi dia contoh konteks ini dia coba browsing ya, mungkin klik misalnya sebagai klien buka browser detik.com. Nah, di web server buka browser detik.
si admin tarik halaman utama di platform. Server ini akan memberikan respon. Dan dari setelah respon, udah kebuka ya dari lain akan memberikan request lagi. Misalnya ke internet dan seterusnya. Ya. Nah, tipe jaringan komputer kemudiannya ya. Jadi ada jaringan komputer, server, peer-to-peer. Di sini dijelaskan client server berarti siapa yang bentuk layan, siapa yang bentuk server. Jadi cuma satu yang namanya server, berarti dia adalah apa? Layani. Ya, kalau misalkan kayak kita ke mana ke suatu toko gitu kan, kita nih sebagai customer yang datang ke toko gitu kan, yang punya toko berarti dia ada melayani. Saya beli A, mungkin kita bilang toko, tokonya kan merespon sebagai server. Oh ini dia. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau secara realnya di dunia nyata ya kayak gitu ya, datang ke sebuah toko, komputer dia mau beli apa di komputer A, di toko akan merespon, oh di komputer A ini ada spek-speknya dan harganya. Di klien sebagai pembeli juga bilang, atau klien total saya mau cari yang paket murah tapi bagus. Oh ya, nanti sistemnya tukang toko bilang, oh pakai ini harga sekian. Itu aja terusnya. Jadi ada komunikasi antara peer-to-peer ini jaringan ya, sama jaringan juga ya. Tapi konteksnya di sini adalah dia aktif sebagai klien dan dia aktif sebagai server. Jadi peer-to-peer. Dan dia nggak ada kontrol. Yang kontrol siapa yang makan kalau terminate pun ini nggak ada. Asal dia udah mati semua gitu aja. Makanya di sini bilang jaringan peer-to-peer adalah jaringan komunikasi komputer berhubung dengan satu jaringan ya. Klien sebagai server juga, acting as server gitu ya. Nah, dari jaringan ini dibentuk tanpa kontrol. Dia karena dia sebagai jaringan layan, dia sebagai server yang nggak ada kontrol. Ya bahwa dia mau terminate, ya enggak. Nah, macam-macam jaringan komputer. Kita tahu ada bus, ring, star, mesh, line, gitu ya. Topologi jaringannya kalau bus ya seperti ini gambarnya. Ya, ini topologi jaringan komputer bus ya. Jadi server berhubung dan klien cuma untuk ada komunikasinya menggunakan hub gitu ya. Hub sebagai penghubungnya antara server dan klien. Kalau ring ya ring ini nggak ada hub, nggak ada filter, dia data di sama klien sebagai server klien. Star ini dia punya beberapa kelompok ya server, tapi itu berbagi ya kelompok kelompok B tiga klien, kelompok C 3 klien, kelompok A 5 klien, D ABCD dia punya klien masing-masing. Kalau ini ya jarang dipakai sebenarnya. Dia modelnya satu terminator sisi ya barang, jadi kita bisa dari jaringan barang. Jadi gitu. Ini mesh ya, mesh ini ya dia punya dia bintang artinya